Coba pikirkan ini sebentar. Kamu, aku, Bill Gates, Elon Musk, bahkan tetanggamu yang suka nyalain musik keras jam 11 malam, semuanya punya jatah waktu yang sama, 24 jam sehari. Tapi kenapa hasil hidup kita beda-beda? Jawabannya simple tapi nyentil, karena cara kita menghabiskan waktu itu beda. Uang bisa dicari lagi. Mau kerja ekstra, buka bisnis, freelance, jualan online, uang bisa datang dan pergi. Tapi waktu, begitu lewat, ya udah, bye selamanya. Nggak bisa dicicil ulang, nggak ada diskon flash sale. Orang-orang sukses ngerti banget ini, bukan cuma ngerti secara logika, tapi sampai ke level emosional. Buat mereka, ngabisin waktu tanpa tujuan itu kayak buang berlian ke got. Bedanya bukan di jumlah waktu, tapi di kualitas penggunaannya. Ada yang scroll TikTok 3 jam dan merasa sibuk, ada yang bikin bisnis plan selama 1 jam dan ngerubah hidupnya. Dan yang paling keren, kamu bisa pilih jadi yang mana. Bayangin pagi kayak fondasi bangunan. Kalau retak dari awal, jangan heran kalau seharian rasanya ambyar. Makanya, banyak orang sukses rela bangun subuh-subuh, bukan buat gaya-gayaan, tapi karena mereka ngerti satu hal penting. Pagi itu penentu arah hidup. Kamu nggak harus langsung ikut-ikutan bangun jam 4 pagi kayak tentara, tapi punya pagi yang terarah itu kunci. Mulai dari hal simpel kayak olahraga ringan, meditasi sebentar, nulis jurnal, atau baca buku 10 menit. Itu semua kayak sikat gigi buat jiwa. Bukan soal kelihatan produktif, tapi soal ngerawat diri biar siap hadapi dunia. Intinya, pagi yang kamu isi dengan niat dan arah, bikin kamu jadi pribadi yang lebih kuat. Karena begitu kamu bisa kendalikan pagi, kamu kendalikan harimu. Dan kalau kamu kendalikan harimu, pelan-pelan kamu mulai kendalikan hidupmu juga. Pernah nggak sih kamu bangun pagi, terus bengong mikir, hari ini ngapain ya? Nah, itu tandanya kamu butuh rencana. Bukan karena kamu harus jadi robot, tapi karena hidup tanpa arah tuh capek banget. Kalau kamu nggak punya rencana, biasanya orang lain udah siap punya rencana buat kamu. Orang-orang sukses ngerti kekuatan rencana harian. Mereka nyiapin semuanya dari malam sebelumnya, biar besok pagi tinggal gas. Jadi bukan bangun terus scroll HP sampai siang, tapi langsung tahu harus ngapain. Mereka juga punya rutinitas yang konsisten, karena itu bikin hidup lebih ringan. Nggak harus mikir terus-terusan soal hal kecil kayak sarapan apa ya, karena energi mental mereka disimpan buat hal-hal penting. Rencana itu kayak GPS hidup, rutinitas itu jalannya. Kalau kamu punya dua-duanya, kemungkinan nyasar jadi jauh lebih kecil. Dan kabar baiknya, kamu bisa mulai kapan aja, termasuk besok pagi. Sukses itu bukan hasil dari satu momen heroik yang dramatis. Bukan juga dari motivasi yang meledak-ledak kayak iklan minuman berenergi. Tapi dari hal-hal kecil yang kamu lakukan berulang kali, bahkan saat kamu lagi nggak mood. Itu yang disebut disiplin kecil. Nah, kalau kamu tipe yang sering bilang, nanti aja deh, kenalan dulu sama strategi 5 atau bahkan 2 menit. Triknya simple, mulai aja dulu selama 5 menit. Nggak harus semangat, yang penting mulai. Ajaibnya, begitu kamu mulai, otak biasanya ikut nyusul semangat. Tugas yang awalnya kelihatan kayak gunung es, lama-lama cair juga kalau kamu potong kecil-kecil. Jadi kalau kamu nunggu motivasi datang duluan, bisa-bisa kamu nunggu sampai dinosaurus comeback. Mulailah dari kecil, terus ulangin. Karena bukan niat besar yang bikin kamu maju, tapi langkah kecil yang konsisten setiap hari. Di dunia yang isinya notifikasi tiap 5 menit dan godaan scroll nggak ada habisnya, kemampuan buat bener-bener fokus itu jadi superpower. Dan orang-orang sukses ngerti cara mainnya. Mereka kerja dalam blok fokus atau istilah kerennya deep work. Dengan kerja dalam blok, kamu kasih ruang buat otak masuk ke zona flow. Tempat ajaib di mana ide ngalir lancar dan waktu terasa lewat tanpa kamu sadari. Karena mereka tahu, multitasking itu cuma ilusi keren yang bikin otak capek. Yang kamu kira produktif, sebenarnya cuma pindah-pindah tab tanpa hasil nyata. Dengan kerja dalam blok, kamu kasih ruang buat otak masuk ke zona flow, tempat ajaib di mana ide ngalir lancar dan waktu terasa lewat tanpa kamu sadari. Coba deh sesekali matiin HP, atur timer 60 menit, dan fokus ke satu hal aja.
Kamu bakal kaget lihat seberapa banyak yang bisa kamu selesaikan saat kamu benar-benar hadir. Kamu nggak harus datang ke setiap undangan, jawab semua chat, atau bilang iya ke semua permintaan. Serius deh, kadang kata paling produktif dalam kamus kamu itu bukan kerja, tapi enggak. Orang sukses tahu cara jaga fokus, dan mereka melakukannya dengan berani bilang tidak ke hal-hal yang nggak sejalan sama tujuan mereka. Bukan karena mereka sombong, tapi karena mereka sadar, setiap iya yang salah adalah tidak buat hal yang benar. Coba tanya ke diri sendiri sebelum kamu mengiyakan sesuatu. Apakah ini penggunaan waktu terbaikku sekarang? Kalau jawabannya ragu-ragu, itu sinyal. Warren Buffett bahkan pernah bilang kalau bedanya orang sukses dan sangat sukses adalah orang yang sangat sukses bilang tidak ke hampir semuanya. Jadi mulai sekarang, jangan takut dianggap jutek atau nggak asik. Kamu cuma lagi milih untuk menghargai waktumu. Dan itu bukan egois, itu pintar. Kelihatan sibuk itu gampang, tinggal buka laptop, pasang muka serius, ketik cepat-cepat, udah deh. Tapi produktif? Nah, itu beda cerita. Banyak orang terjebak di perangkap sibuk, padahal nggak kemana-mana juga. Gerak terus, tapi nggak maju-maju. Orang sukses ngerti bedanya. Mereka nggak cuma tanya apa yang harus aku kerjain, tapi juga apakah ini benar-benar penting. Fokus mereka bukan di banyaknya aktivitas, tapi di hasil nyata. Karena, ya, sibuk bukan berarti berhasil. Kadang yang kamu butuhin bukan kerja lebih keras, tapi kerja lebih cerdas. Mulai sekarang, coba periksa lagi to-do list kamu. Apakah isinya beneran mendekatkan kamu ke tujuan? Atau cuman biar kelihatan sibuk aja? Jangan sampai kamu naik sepeda statis, kelihatan capek, tapi sebenarnya nggak kemana-mana. Kamu kerja keras siang malam, target tercapai, rekening nambah, tapi kapan terakhir kali kamu duduk santai bareng keluarga tanpa pegang HP? Atau jalan pagi cuma buat nikmatin udara tanpa mikirin deadline? Orang sukses yang beneran bahagia ngerti satu hal penting. Hidup itu bukan cuma soal kerja dan pencapaian. Hidup juga tentang hadir buat orang-orang yang kamu sayang, buat tubuhmu, buat jiwamu. Mereka bukan cuma jadwalkan meeting, tapi juga waktu buat main sama anak, ngobrol santai, jalan bareng pasangan, atau sekadar rebahan sambil baca buku favorit. Karena kalau hidupmu cuma tentang kerja, cepat atau lambat kamu bakal kehabisan bahan bakar. Ingat, kesuksesan yang cuma mengisi dompet tapi mengosongkan hati, itu bukan sukses. Jadi jangan lupa, kamu kerja buat hidup, bukan hidup buat kerja. Waktu boleh sama, tapi energi. Nah, itu cerita lain. Kamu bisa punya 10 jam luang, tapi kalau badan lesu, pikiran kusut, dan mood lagi di dasar laut, ya tetap aja nggak kemana-mana. Orang sukses ngerti kalau yang mereka kelola bukan cuma jadwal, tapi juga energi. Mereka tahu kapan tubuh mereka lagi on fire, dan mereka jaga momen itu kayak harta karun. Mereka hindari lingkungan toksik, makanan sampah, dan begadang nggak jelas, karena tahu itu semua pencuri energi. Mau produktif, tidur yang cukup, gerakin badan, walau cuma 15 menit, makan yang kasih bahan bakar, bukan cuma kenyang doang. Dan yang paling penting, jaga pikiranmu dari drama nggak penting. Karena pada akhirnya, bukan seberapa banyak waktu yang kamu punya, tapi seberapa hidup kamu saat menggunakannya. Energi kamu itu kunci, jadi rawat, isi ulang, dan pakai dengan bijak. Kadang kita ngerasa bersalah kalau berhenti sebentar. Kayak kalau kamu duduk santai sambil minum teh, tiba-tiba otak nyolot bilang, bukannya masih banyak kerjaan. Padahal istirahat itu bukan kemunduran, itu bagian dari strategi. Otak kamu butuh jeda. Fokus terus-menerus tanpa rehat itu kayak ngegas mobil tanpa rem, ujung-ujungnya meledak. Teknik seperti Pomodoro atau kerja dalam blok waktu itu bukan cuma tren, tapi cara ampuh buat jaga performa tetap tajam. Dan satu hal yang sering dilupain, belajar itu juga istirahat buat jiwa. Baca buku, dengerin podcast, ngobrol sama mentor, itu semua nambah bensin buat perjalananmu. Tapi belajar yang efektif ya, bukan sekadar scroll video motivasi sambil ngantuk. Jadi jangan tunggu burnout buat izin istirahat.
Ambil jeda dengan sadar, isi ulang energi, dan isi otakmu dengan hal baru. Karena sukses bukan soal ngebut terus, tapi tahu kapan harus berhenti sebentar, supaya bisa lari lebih jauh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.